Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Taurus di bulan dari tanggal 1 sampai 15 November 2021. Dan ini energi general, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang. Dan seperti biasa kita ngebahas tentang kehidupan, ini keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, asmara yang lajang, dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan ya tentunya. Dan ini pastinya bagi kalian yang memang udah pernah melihat ya. Ini saya menawarkan gelang. Gelang ini udah diisi dengan energi positif, dengan spiritual, dengan supranatural yang dengan harapan dan tujuan saya untuk mempermudah segala urusan kalian dan juga membawa kemudahan dalam rezeki. Itu harapan saya ya selama saya mendoakan ini pengerjaannya udah 20 hari lebih karena tadinya ini banyak, jadi ini ada warna-warna yang masih tersisa. Kalau kalian tertarik dengan membeli gelang ini, gelang energi, kalian bisa hubungi saya via WA. Ini saya berkali-kali saya selalu ditanya lewat apa belinya, via WA. Saya sampai tulis di sini karena takutnya mungkin ada yang bisa di box deskripsi, tapi mungkin ada juga yang kurang paham ya. Jadi saya tulis di sini ini WA-nya teman-teman. Jadi tolong diperhatiin ya. Uh, dan ini warna-warna yang memang masih ada. Ini maharnya 200.000. Jadi bagi kalian yang memang istilahnya bertanya kenapa beli gelang gini aja 200.000, karena ini udah diisi dengan energi yang positif. Insya Allah bermanfaat buat kalian seperti itu ya. Ini warna-warna yang masih ada yang memang energinya penuh, karena kalau yang energinya belum terisi saya nggak tawarkan ya seperti itu. Ini dan kalian juga bagi yang tertarik dengan personal reading, konsultasi dan pembacaan garis tangan, kalian bisa hubungi saya via WA, ada di box deskripsi, dan ini juga ini WA-nya ya seperti itu. Dan pembacaan garis tangan itu biayanya sekitar 100.000. Dan bagi kalian yang tertarik silahkan, mungkin di sini ya enaknya. Dan itu istilahnya kalian bisa kirim foto tangan ke saya dari tangan atas sampai ke tangan bawah, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan ya, itu tangan kanan bagian dalam. Bagi yang udah dewasa, tapi bagi anak-anak yang masih balita itu harus 2 tangan. Biayanya sama teman-teman ya, 100.000 seperti itu. Ini saya reading malam-malam, jadi menunggu semuanya nggak terlalu berisik ya karena saya pinggir jalan. Kehidupan zodiak Taurus di 1 sampai 15 November 2021. Sepertinya banyak dari kalian yang mengenang orang-orang di masa lalu, orang-orang yang mungkin banyak memberikan pelajaran hidup pada kalian, bisa keluarga kalian, bahkan orang tua ya, orang-orang yang pernah kalian cintai atau pernah mencintai kalian, bisa mantan, mantan istri, mantan suami, mantan pacar, atau seseorang yang memang pernah memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti buat hidup kalian, entah baik ataupun buruk. Tetapi di sini banyak dari kalian yang merasakan ada kegelisahan atau ada rasa keresahan karena suatu permasalahan yang kalian alami ya, di masa lalu, di masa saat ini, atau di masa depan yang memang yang akan datang. Dan ini mungkin kalau udah merasakan ya, seperti bagi yang memang intuisinya tajam, kayak kok kayaknya akan ada seperti ini, atau mungkin saat ini udah mengalami ini kejadian seperti ini, bagaimana kedepannya, mungkin begitu ya. Tetapi di sini coba kalian renungkan dan coba tanyakan ke hati kalian yang paling dalam, apa sebenarnya yang kalian rasakan, apa yang kalian harapkan, dan apa sebenarnya yang kalian khawatirkan. Dan semua itu kalian coba serahkan kepada Tuhan dan coba berintrospeksi diri untuk lebih menelaah diri kalian sendiri, apa kekurangan kalian, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang memang pernah diperbuat atau kesalahan apa yang pernah diperbuat. Jadi perbaikan diri itu sangat penting, dan itu akan dampaknya besar buat kehidupan kalian di masa depan seperti itu ya. Dan di sini juga kalian banyak yang lagi memilah dan memilih kira-kira yang terbaik untuk kehidupan kalian ke depan itu apa.
entah dalam usaha, entah dalam pekerjaan, bahkan kalau bagi kalian yang lagi mendapatkan permasalahan seperti menerawang kehidupan kalian itu akan bagaimana ke depannya kok seperti ini. Sebenarnya apapun yang terjadi kepada kalian itu proses hidup yang memang harus setiap manusia itu jalani ya, seperti itu. Bukan cuma kalian saja, termasuk saya dan orang lain juga. Semua itu punya proses hidup yang memang ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ringan, ada yang berat, seperti itu ya. Tetapi apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan, dan kita harus mengimaninya dengan menjalaninya dengan ikhlas, sabar. Memang kata-kata itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan atau dijabarkan dalam kehidupan kita ya. Tetapi kalau kita memang istilahnya mau pelan-pelan, perlahan-lahan untuk menekuni atau mendalami apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, insya Allah pelajaran hidup itu akan berarti untuk membuat kalian menjadi orang yang lebih indah. Bukan cuma lebih baik dan ya, tetapi lebih indah. Indah itu dalam hal apa? Indah itu bisa pemikirannya bagus, bisa ekonominya juga semakin bagus, pemikirannya semakin bagus, dan bisa juga secara keimanan juga semakin dekat dengan Tuhan. Itu kan indah namanya, karena keseimbangan, ada keseimbangan dalam jiwa, dan itu membuahkan apa? Membuahkan keharmonisan, membuahkan istilahnya kebijaksanaan dalam hidup kalian. Jadi intinya kalian memang diharapkan atau dituntut untuk menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang bisa menyayangi diri kalian sendiri dan juga bisa menyayangi orang lain, bisa menyayangi kehidupan kalian dan bisa menerima takdir dalam hidup kalian. Seperti itu, karena di sini kesedihan apapun yang kalian alami ketika dihadapi dengan kesabaran, perenungan, dan berserah diri kepada Tuhan, ditambah dengan usaha yang tidak pernah putus asa, insya Allah akan ada kebahagiaan yang akan datang walaupun mungkin agak pelan. Seperti itu, ada kabar baik, ada kebahagiaan, atau ada pertolongan yang tidak pernah terduga. Dan di sini kalian diharapkan fokus kepada apapun yang kalian fokuskan saat ini, entah pekerjaan, entah usaha, entah permasalahan. Coba renungkan dan dekatkan diri kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta kemudahan, meminta ampunan dari segala dosa-dosa kalian, karena kita semua punya dosa ya teman-teman, yang besar yang kecil, bedanya seperti itu. Dan di sini sepertinya bagi kalian yang lagi fokus untuk menghadapi suatu permasalahan atau suatu ekonomi atau pekerjaan, sepertinya akan ada kabar baik yang memang ini memang tadinya sangat bikin derawasan ya, bikin khawatir, tapi ternyata ada kabar baik yang cukup indah dan memberikan harapan ke depan bahwa di sana itu masih ada masa depan yang lebih baik, lebih indah, dan lebih punya harapan untuk maju, untuk punya secerca harapan yang memang pasti kalian akan baik-baik saja. Seperti itu ya. Jadi intinya apa yang kalian rasakan, entah itu dampaknya dari permasalahan, dari kehidupan, dari orang lain, lingkungan, bahkan dari diri kalian sendiri, coba rendam dengan introspeksi diri, menelah ke diri kalian sendiri apa yang harus dilakukan, apa yang harus istilah dibenahi, karena itu pembelajaran hidup dan jawabannya kalian sendiri yang tahu. Kalau orang lain tuh kayak ngasih tahu kamu harus begini, kamu harus begitu, mereka itu belum tentu semua itu paham dengan kondisi kalian. Yang paling tahu kondisimu adalah kamu sendiri. Seperti itu ya. Dan coba dengarkan orang-orang yang memang punya kebijaksanaan untuk memberikan arahan-arahan yang baik, yang memang kalian bisa memahami bahwa ini benar loh. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa membawa keringanan atau pencerah cahaya buat kehidupan kalian atau pikiran kalian yang lagi butuh pencerahan. Seperti itu ya. Dan ini kita ngebahas keuangan teman-teman untuk zodiak Taurus. Keuangan zodiak Taurus di tanggal 1 sampai 15 November 2021 ya. Ini seperti ada keseimbangan dalam pengeluaran, pemasukan, dan juga keseimbangan dalam kalian memanage keuangan, semakin dewasa lagi ya, bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang tidak. Dan apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian mungkin panjatkan selama ini kepada Tuhan ya, menurut kepercayaan masing-masing, banyak doa-doa kalian yang terjawab, yang dijawab oleh Tuhan, banyak harapan, tujuan, atau cita-cita yang terkabul.
dan di sini merupakan perubahan besar karena apapun yang kalian tanam, entah pekerjaan, entah usaha, entah investasi, entah bertanam, bertani, mau apapun itu pekerjaan kalian dimanapun ya, mulai bertumbuh dan berkembang membuahkan hasil, bahkan ada yang udah bisa membuat perubahan besar dalam hidup kalian. Jadi intinya ada yang memang di Jodoh Terus ini ada yang memang mulai menanam dan ternyata misalnya gini, misalnya kalian tuh mulai merintis usaha, ternyata walaupun merintis pelan-pelan udah kelihatan ya ada perkembangannya ya kan. Tapi ada juga yang memang merintisnya atau menanamnya udah lama dari dulu, mungkin udah jungkir balik, udah pontang-panting, udah menangis-nangis, dan di saat sekarang seperti membuka lembaran baru kehidupannya dengan perubahan besar yang sangat drastis. Nah, ini energi kalian di mana? Silahkan ya sesuaikan. Dan di sini sepertinya ada perubahan besar dalam cinta. Cinta yang akan datang kepada hidup kalian, mungkin bertemu dengan seseorang yang kalian cintai, bertemu dengan soulmate kalian, belahan jiwa kalian, atau bertemu dengan orang baru yang memberikan pencerahan dan arahan hidup yang lebih terang, dalam arti akan ada cahaya kehidupan yang memang dibawa oleh orang baru. Bisa ini menawarkan pekerjaan, bisa membantu usaha kalian, bisa juga membantu istilahnya menyelesaikan permasalahan kalian, entah lewat doa, entah spiritual, entah secara nyata ya, seperti itu. Ada juga memang ada orang baru yang akan datang, dalam arti calon pasangan kalian yang memang akan memberikan arahan baru, cahaya baru yang memang kayaknya perkembangannya akan cepat dan akan bertumbuh dan berkembang. Mungkin ini soulmate kalian atau belahan jiwa kalian, atau memang jodoh yang terbaik buat kalian yang memang udah dikirimkan Tuhan untuk kalian ya, seperti itu. Walaupun di sini sepertinya kalian udah seperti merasa ya saya mah ya kalau ada jodoh ya alhamdulillah, kalau belum ada ya saya semoga secepatnya dikasih yang terbaik, udah begitu, udah pasrah dan menerima gitu loh. Tapi ternyata ketika kalian udah merasa pasrah dan menerima, tidak memaksakan kehendak apapun kepada Tuhan, ke diri kalian sendiri, ataupun terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang istilahnya mungkin suka nanya kapan nikah atau kapan nikah lagi atau apalah pokoknya ya, kadang-kadang orang itu memang seperti itu kadang-kadang memang. Nah, seperti ada jawaban yang indah yang akan datang ketika kalian udah tenang dan udah berpasrah diri kepada Tuhan, dan istilahnya paham atau meyakini bahwa Tuhan itu pasti punya saat, punya waktu yang terbaik untuk memberikan kebahagiaan atau jodoh terbaik untuk kalian. Seperti itu ya. Ini ada perubahan hidup yang besar dalam hal ekonomi, tapi ada juga yang baru merintis dan mulai terlihat hasilnya. Ada harapan yang terwujud dan ada juga bertemu dengan cinta. Jadi sesuaikan energi kalian di mana ya, seperti itu. Yang pastinya bukan kehidupan satu orang ya, beberapa orang. Jadi sesuaikan energi kalian di mana. Seperti itu ya, ini keren sih menurut aku. Jadi seperti ada pembelajaran hidup untuk kita menjadi orang lebih ngerti, dan juga ada keuangan yang membaik. Seperti itu ya. Ini kita bahas yang asmara, teman-teman, asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan ya, seperti itu. Ini kita ngebahas yang berpasangan dulu. Sepertinya ada cinta atau harapan atau tujuan atau doa-doa yang terwujud, yang memang selama ini kalian panjatkan, memohon dan meminta kepada Tuhan untuk diberikan yang terbaik dalam hidup kalian bersama pasangan kalian. Walaupun di sini memang ada kesedihan, ada penderitaan, ada kekecewaan yang kadang-kadang tidak pernah istilahnya diduga, ada saja ya. Entah karena kesalahpahaman, entah karena orang ketiga, entah karena perbuatan pasangan kita yang nyakitin kita atau apapun itu, atau entah karena orang di masa lalu atau orang-orang yang memang tidak baik ya, mengadu domba atau apapun itu, memberikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tapi di sini sepertinya ada harapan yang terwujud, ada cinta yang memang semakin tumbuh dan berkembang, dan harapan-harapan yang memang mulai banyak dikabulkan oleh Tuhan, entah dalam pekerjaan, usaha, atau keinginan sesuatu yang selama ini kalian inginkan atau harapkan ya, seperti itu. Tapi di sini bagi kalian yang memang istilahnya selama ini terpisah dengan pasangan, sepertinya ada kesedihan atau penderitaan yang terpisah oleh jarak dan waktu yang sudah cukup lama,
sepertinya kesedihan itu menjadi suatu titik tolak untuk kalian banyak bersyukur, banyak dekat dengan Tuhan, banyak berdoa dan memohon, dan sepertinya jawabannya turun karena sepertinya kalian dapat mendapatkan banyak berkah, banyak rahmat, banyak kebaikan, bahkan jawaban-jawaban dari Tuhan itu mulai turun dan turun, entah ini berupa rezeki, entah derajat kalian semakin meningkat, entah pasangan kalian datang lagi. Jadi energimu di mana ya? Jadi yang berpasangan ini ada yang memang masih berumah tangga utuh, tapi ada juga yang memang udah berumah tangga tapi terpisah. Ada yang udah beberapa tahun gitu ya karena keadaan atau situasi. Seperti itu ya. Ini kita nggak bahas untuk yang single. Yang single ini sepertinya ada kesedihan atau kekecewaan yang mendera hati kalian karena sepertinya orang yang kalian cintai, orang yang kalian percaya mengkhianati, meninggalkan demi orang ketiga, demi masa depan dia atau demi keinginan dia. Dia memang cukup egois dan lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi di sini kadang-kadang kita juga harus bersikap bijaksana ketika kita masih muda ya gitu. Kadang-kadang kita lebih mementingkan untuk kehidupan kita di masa depan. Jadi cintanya dikesampingkan dulu, mungkin sekolah dulu atau misalnya mengejar karir dulu atau apapun itu ya. Dan di sini kalian lagi mengalami proses itu. Jadi entah kalian entah pasangan kalian. Jadi bersabarlah bagi kalian yang lagi mengalaminya, karena insya Allah ketika udah saatnya kalian bertemu dengan jodoh yang terbaik pasti ada ya. Entah dia entah orang lain, karena kadang-kadang ada jodoh yang tertunda ya teman-teman. Misalnya pas lagi pengembangan diri itu terpisah karena saling berkarir atau saling, yang ini mungkin studi dulu, yang ini mungkin istilahnya ingin berkarir dulu, berpisah tahu tuh setelah 5 tahun 6 tahun ketemu lagi, bisa seperti itu. Jadi jodoh yang tertunda, atau mungkin kalian akan dijodohkan dengan orang yang terbaik walaupun bukan dia ya. Begitu ya, jangan putus harapan karena jatuh cinta yang tidak terbalas atau karena sakit hati ya, seperti itu. Masih banyak kebahagiaan yang akan datang untuk kalian, walaupun bukan saat ini tapi pasti di masa depan ada. Seperti yakin ya. Dan ini kita ngebahas untuk atau di sini seperti ada kegalauan ya untuk zodiak Taurus yang single ini. Ada kegalauan yang memang selama ini agak mengganggu atau seperti memberikan kebimbangan dalam hati kalian, entah kegalauan karena diri kalian sendiri atau karena seseorang yang memang dekat dengan kalian ya. Bisa keluarga, bisa pasangan, seperti itu ya. Dan ini kita ngebahas untuk yang single parent, laki-laki dan perempuan, sepertinya ada cahaya kebahagiaan yang akan datang kepada kehidupan kalian. Ini entah ke finansial yang semakin membaik, semakin sukses, semakin terkenal atau dikenal orang banyak. Ekonomi juga semakin cerah ya, kehidupan semakin terang, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang bertemu dengan jodoh yang terbaik. Jadi sesuaikan energimu di mana. Tapi hati-hati dan teliti, jangan mudah percaya kepada siapapun. Jangan terlalu mendengar omongan-omongan yang manis, karena belum tentu yang manis itu indah kenyataannya ya. Hati-hati dalam arti tetap hati-hati dan teliti dengan siapapun dan tentang apapun ya teman-teman. Apalagi bagi kalian yang memang bekerja di luar negeri atau dimanapun ya, tetap kita harus hati-hati dengan siapapun dan tentang apapun. Seperti itu. Semoga ini bermanfaat, semoga membawa istilahnya pencerahan dan arahan yang memang bisa istilah ada manfaatnya ya buat kalian. Ambil hal-hal yang positif, yang tidak berkenannya di hati kalian mohon dimaafkan ya, lahir batin jangan diambil ke hati, karena memang saya tidak ingin menyakiti siapapun. Saya cuma menyampaikan mungkin cara penyampaian aja yang kurang pas di hati kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.